minasan! Chapter 113 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Mengaktifkan Jebakan. Judul yang menggambarkan bagaimana Vurk masuk ke dalam jebakan para dewa primordial yang telah lama menunggu untuk menghabisi para pengikut Golnir. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Masih dengan kilas balik bagaimana Vurk yang polos dan baik hati yang berada di desa tersembunyi kelak akan menjadi Odin yang menyeramkan yang kita kenal sekarang. Diceritakanlah bahwa para murid dari Dewa Agung penemu Golnir yang kini dikenal sebagai bangsa Golnir bersembunyi dari dunia luar dan menikmati masa damai serta ketenangan yang panjang. Beberapa waktu telah berlalu di kediaman Verdis. Dia terlihat tua dan renta. Dia pun memanggil Vurk untuk mendekat padanya, lalu membuka kalung yang digunakannya untuk dipakaikannya pada Vurk. Saat itu Vurk berpikir bahwa Tuan Verdis, dulu beliau selalu tampak begitu gagah dan sekarang tubuhnya menjadi sangat kurus. Sambil melihat kalungnya, Vurk bertanya-tanya, "Apa ini?" Verdis menjawab bahwa itu untuk Vurk. Kemudian seseorang menegur soal apa yang dilakukan oleh Verdis. Namun, Verdis menjawab singkat, "Tidak apa-apa. Namanya adalah Gungnir. Ini adalah hartaku. Tuan Golnir menciptakan jimat keberuntungan ini dari pohon dunia." Verdis mengatakan pada Vurk bahwa jimat itu akan melindungi Vurk selama dia membawanya. Vurk mulai menangis, mengatakan bahwa itu terlalu berharga, jadi dia tidak bisa menerimanya. Verdis tersenyum ramah, meyakinkan Vurk, "Tentu saja bisa. Anggap saja ini sebagai pembayaran atas hidromiel. Tolong, terimalah." Ternyata hidromiel ini adalah minuman beralkohol tertua di dunia dengan fermentasi madu yang dicampur sama air minasan. Vurk berteriak, "Tidak bisa, tidak boleh meninggal kakek." Verdis pun mengusap kepala Vurk dan tertawa mengatakan, "Bodoh, jangan bunuh aku secepat itu. Aku belum menginjakkan satu kaki pun ke dalam kubur." Vurk pun tersenyum senang. Lalu di waktu berikutnya, Verdis bercerita dengan temannya mengenai Vurk yang menurutnya adalah anak yang cerdas. Dia sudah menyadari bahwa Verdis memang berada di hari-hari terakhirnya. Barulah kita diperkenalkan temannya itu bernama Saga. Dia menjawab bahwa Tuan Verdis adalah satu-satunya orang yang anak itu cintai. Verdis pun sadar dengan penampilannya seperti ini memang mustahil untuk menipunya. Diceritakanlah bahwa Jotun Spegel yang melindungi desa ini memiliki satu syarat khusus. Agar dapat berfungsi, seseorang harus bertindak sebagai sumber energinya dan terus-menerus menuangkan kekuatan hidupnya sendiri ke dalamnya. Ternyata selama ini, Verdislah yang bertindak sebagai sumber energi tersebut minasan. Bagi Verdis, dengan menjalankan peran itu hingga sekarang, itu adalah kebanggaan dan kehormatannya. Dan Saga sebagai penerusnya, dia juga merasa terhormat untuk menyerahkan nyawanya sendiri demi itu. Mendengar itu, Verdis pun meminta Saga untuk mendengarkan penjelasannya tentang bagaimana cara menonaktifkan Jotusberg sebelum semuanya terlambat. Namun mereka berdua tidak tahu kalau Vurk sedang menguping pembicaraan mereka di depan jendela sambil menangis minasan. Penjelasan Verdis pun berakhir dengan meminta Saga untuk tidak memberitahukannya kepada siapapun. Saga menjawab, "Aku sepenuhnya mengerti." Verdis pun mulai tersenyum, merasa ini bagus karena akhirnya beban yang ditanggungnya terasa lebih ringan. Mungkin dia adalah murid langsung terakhir dari Tuan Golnir. Namun kedamaian yang telah mereka nikmati ini telah jauh melampaui harapan terbesarnya. Meski demikian, sebenarnya Verdis masih memiliki satu penyesalan. Tuan Golnir, guru mereka, sejarah yang sebenarnya, karya agung beliau tidak pernah bisa mereka sebarkan ke seluruh dunia. Para dewa primordial tidak akan pernah mengizinkannya. Andai saja mereka lenyap. Dan suatu hari nanti, ketika itu terjadi, saat itulah mereka akan meraih kemenangan. Verdis lalu berterima kasih pada Saga. Namun Verdis rasa akhirnya dia mulai memahami perasaan sang guru. Anak-anak seperti Vurk, para pemuda seperti Saga, tidaklah adil jika merekalah yang harus meneruskan perjuangannya. Daripada mempertaruhkan nyawa mereka demi kebenaran ini,
Verdis lebih memilih mereka menjalani hidup sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Tuan Golnir pernah berkata kepadanya bahwa aku menitipkan mereka semua padamu. Akhir-akhir ini Verdis sering memikirkan kata-kata itu. Saga hanya bisa memanggil nama Tuan Verdis, namun tidak ada yang menyadari jika Verk sudah pergi dari jendela itu dan berlari penuh ambisi. Menurutnya, ini belum berakhir kakek Verdis. Ketika Verk telah berada di ujung desa, dia terperangah menyaksikan penghalang yang diciptakan oleh Jotunspurg. Verk belum pernah mendekat sejauh ini sebelumnya. Penghalang ini telah melindungi mereka dari dunia luar sejak kakek mendirikan desa ini. Dan di luar sana, jika saja mereka semua bisa hidup dengan aman di dunia luar, maka kakek tidak perlu lagi terus memberikan energi kehidupannya pada penghalang ini, dan mereka pun bisa menyebarkan sejarah yang sebenarnya. Sambil melebarkan telapak tangannya dan mengingat obrolan Verdis bersama Saga soal cara menonaktifkan penghalang, Verk pun berpikir dalam hati, bolehkah aku menggunakannya? Mantra itu untuk menonaktifkannya? Dan inilah dia mantranya yang tidak bisa dibaca, minasan. Ya, namanya juga tulisan kuno ya. Tiba-tiba ada cahaya terang di sekitar penghalang, lalu memunculkan bulatan seukuran tubuh Verk sehingga Verk bisa keluar dari penghalang tersebut. Tetapi penghalangnya dengan cepat menutup kembali, membuat Verk harus melompat keluar sampai tersungkur. Dia bertanya-tanya, apakah aku berhasil? Namun, betapa terkejutnya Verk yang melihat desa tersembunyi di belakangnya kini berubah menjadi sebuah batu raksasa. Verk pun akhirnya mengerti bahwa desa mereka tersembunyi oleh penghalang dan tersamarkan sebagai sebuah batu. Inilah Jotunspurg. Tuan Golnir dan kakek benar-benar luar biasa. Verk pun memegangi kalungnya dengan bangga dan berpesan agar si kakek Verdis tetap bertahan. Dia hanya perlu memastikan satu hal, apakah para dewa primordial itu masih ada atau sudah tidak ada lagi? Ketika Verk berlari meninggalkan hutan, dia pun terperangah menyaksikan negeri yang begitu indah di hadapannya. Bangunannya sangat maju dan penampilan mereka begitu mencolok. Diceritakanlah bahwa ini pertama kalinya pertama kalinya siapapun dari bangsa Golnir bersentuhan dengan dunia baru yang makmur ini. Verk pun terus berjalan menelusuri setiap tempat saking semangatnya karena ada begitu banyak hal yang belum pernah dia lihat. Dan tempat ini penuh dengan orang. Siapa sangka ada begitu banyak dewa lain di luar desa. Tiba-tiba Verk terkejut saat berpapasan dengan Dewa Kudanil yang lagi minum alkohol, minasan. Dia meminta maaf pada Verk lalu menegurnya. Karena anak muda seharusnya memperhatikan jalan saat berjalan di kota. Kalau tidak, bisa-bisa bertabrakan dengan pemabuk seperti dirinya. Jadi mereka impas. Verk pun langsung tahu dari aroma yang dikeluarkan oleh alkohol itu, yang berarti di luar sana juga ada hidromeal. Dewa Kudanil pun bingung dengan kata di luar sana. Dengan sopan, Verk meminta izin untuk bertanya sesuatu. Dewa Kudanil memperbolehkannya, tapi dia mabuk berat. Dia seperti botol kosong setelah pesta. Verk pun menanyakan, apakah Anda mengenal Golnir? Dewa Kudanil sangat terkejut mendengarnya. Tapi bukannya dia tahu, dia justru bertanya balik. Apa itu? Camilan untuk orang mabuk? Enak ya? Dengan panik, Verk mengatakan, bukan. Golnir itu adalah sang dewa primordial. Lagi-lagi si Dewa Kudanilnya terkejut mendengar kata Dewa Primordial. Dewa Kudanil kini tertawa terbahak-bahak dan bertanya balik. Nak, berapa usiamu? Kalau kau punya waktu untuk mengganggu para pemabuk, lebih baik perhatikan pelajaran sejarahmu. Bukankah kau sudah terlalu besar untuk percaya pada dongeng? Verk pun bingung karena dia dianggap berbicara soal dongeng. Tetapi Verk terus melakukannya. Dia bertanya kepada siapapun yang ditemuinya tentang Dewa Primordial. Namun tidak ada satupun jawaban yang bisa dijadikannya petunjuk. Orang-orang justru bertanya balik. Apa sebenarnya Dewa Primordial itu? Bukankah mereka sudah lenyap sejak lama sekali? Bahkan ada yang berkata, kalau kau ingin tahu soal dongeng, pergilah ke perpustakaan dan cari buku-buku bergambar. Verk pun berpikir, apakah dia seharusnya melupakan keingintahuan tentang di mana mereka mungkin berada? Bahkan tidak ada seorang pun yang percaya bahwa dewa-dewa primordial itu pernah ada.
Verk yang kini telah sampai di perpustakaan lalu kebingungan membaca buku-buku yang ada. Apa? Semuanya berbeda. Semua buku ini semuanya menyebut para dewa primordial sebagai dongeng. Verk tidak percaya kalau Yggdrasil, Ragnarok, Gleipnir tidak satupun dari mereka muncul dalam sejarah ini. Sejarah yang Verk pelajari di desa sama sekali berbeda dengan yang ada di sini. Sejarah yang diajarkan di Valhalla baru benar-benar berbeda dari yang diwariskan di desa Golnir. Tiba-tiba seorang perempuan menegur Verk. Apakah kau sedang mencari sesuatu? Verk menceritakan bahwa buku-buku yang ada mengatakan bahwa semua dewa primordial telah mati dan tidak ada satupun yang tersisa. Perempuan itu pun tertawa. Dia menjelaskan seperti yang tertulis di buku-buku bergambar itu, para dewa primordial sudah tidak ada. Mereka hanyalah legenda dari masa yang sangat lampau. Verk tidak percaya, bahkan kebenaran tentang keberadaan para dewa primordial pun kini telah berubah menjadi legenda dari masa yang sangat lampau. Verk lalu berlari sambil mengambil kesimpulan bahwa tidak seorang pun pernah melihat dewa primordial yang nyata, yang berarti saat ini para dewa primordial sudah tidak ada lagi. Sayangnya, apa yang sedang dilakukan oleh Verk dipantau oleh dewa primordial di suatu tempat tanpa sepengetahuan siapapun. Dewa primordial itu tahu kalau Verk sedang membicarakan soal Golnir ataupun dewa primordial. Ketika Verk bersemangat ingin memberitahukan pada Verdis bahwa para dewa primordial yang menghapus Tuan Golnir dari sejarah sudah tidak ada, yang berarti tidak ada lagi yang memburu mereka. Bangsa Golnir bisa hidup bebas, sehingga dia kembali ke desa tersembunyi Minasan. Verk mulai membuka penghalang dengan menyebut mantra yang susah disebut itu, kemudian berlari cepat memasuki penghalang yang langsung menutup lagi. Verk merasa senang, dia terus berpikir agar kakek Verdis bertahan sedikit lagi. Sekarang mereka bisa menceritakan kebenaran kepada seluruh dunia. Bangsa Golnir, mereka semua, impian mereka akan menjadi kenyataan. Tapi kemudian harapan itu pupus ketika penghalang mereka diserang dari luar dan dipaksa membuka. Bersamaan dengan itu, serangan dari luar bahkan menembus ulu hati Verk Minasan. Tentu saja, Verk sangat terkejut dan merasa kesakitan sampai memuntahkan darah. Dia bahkan terjatuh dan mulai kehabisan darah. Dan inilah dia, 3 dewa primordial mulai memasuki desa tersembunyi setelah berhasil menghancurkan penghalang. Wajah mereka tampak menyeramkan, mengatakan, "Sudah berapa lama kita menunggu momen tepat seperti ini?" Penghalang ini tidak diragukan lagi adalah karya Golnir. Seperti yang selalu mereka curigai, Golnir menyembunyikan mereka yang mewarisi kehendaknya dengan salah satu ciptaannya. Dewa primordial itu pun meminta maaf pada Verk yang terluka dan berjalan melewatinya begitu saja. Mengatakan bahwa mereka harus melenyapkan siapapun yang mengetahui sejarah yang sebenarnya. Itulah kewajiban mereka sebagai para dewa primordial terakhir yang tersisa. Tentu saja Verk sangat terkejut karena mereka adalah dewa primordial. Ternyata mereka masih ada. Dewa primordial itu berkata, mengawasi dunia dan mendengarkan setiap ancaman. Jika ada seseorang yang mengucapkan kata-kata yang seharusnya telah dihapus, maka mereka telah mendedikasikan hidupnya untuk tugas itu. Jika mereka terlambat menemukannya, maka mereka bertiga yang terakhir dari spesiesnya pasti sudah pergi ke Niflhel. Sungguh suatu keberuntungan mereka bisa tiba tepat waktu. Dijelaskanlah, pada saat itu sang anak menyadari kesalahannya. Para dewa primordial telah menghapus semua jejak keberadaan mereka sendiri karena mereka menunggu datangnya hari ini, hari ketika bangsa Golnir akhirnya akan menampakkan diri. Verk lantas menangis dan berteriak, "Tunggu!" Namun dewa primordial itu menjawab, "Jangan menyalahkan dirimu, nak. Berkatmu, dunia ini akan diselamatkan. Sekarang telah tiba waktunya bagi kami untuk akhirnya menghapus sejarah tercela ini sepenuhnya." Kita pun diperlihatkan ketiga dewa primordial ini melesat sangat kencang untuk menghabisi seluruh bangsa Golnir. Wajah ketiganya benar-benar menyeramkan. Dan chapter 113 Record of Ragnarok pun
berakhir sampai di sini minasan. Wah, apakah kalung pemberian Verdis dari Golnir bisa menyembuhkan luka yang diterima oleh Vert sehingga dia tetap akan melanjutkan misi pencariannya yang akan membawanya menjadi Odin minasan? Apakah ketulusan Vert akan membawanya menjadi orang baik yang tersakiti dan menjadi jahat? Lalu, jika bangsa Golnir telah dihabisi, bagaimana bisa Sakata Kintoki mendapatkan simbol Golnir di tangannya ya? Kalau menurut minasan bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.